Hai sahabat asik film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap oke. Yang lagi sakit hati semoga lekas sembuh, dan yang lagi kekosongan hati segera terisi ya. Agar hidup tetap enjoy, jangan lupa bersyukur dan tetap full senyum di sepanjang hari. Oke, pada episode kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film seru yang merupakan sequel lanjutan season 2 yang mengisahkan perjuangan seorang pemuda pewaris kekuatan Dewa Petir dan Dewa Elang untuk menghentikan kekejaman seseorang kaisar di bawah pengaruh Ratu Siluman Rubah Merah, yang mana mereka terus-terusan memperbudak manusia demi terciptanya pavilium hantu untuk membangkitkan Raja Siluman Kegelapan yang tersegel selama ratusan ribu tahun. Yadalah, bagaimana kisah perjalanan dan endingnya? Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama 1, 2, 3 semongko. Film dibuka di sebuah kota Zauge, letaknya di wilayah timur. Terlihat Sudaji masuk menemui Kaisar Zhao untuk mendiskusikan rencananya membangun pavilium hantu. Di sana Sudaji menyuruh Kaisar Zhao untuk memperbudak semua rakyat serta menyingkirkan para pejabat bijak yang sering membangkang titah perintahnya. Karena terlena dengan rayuan Sudaji, tentu hal tersebut dikabulkan oleh Kaisar Zhao. Bahkan di sana sang kaisar juga mengerahkan prajurit zirah hitam untuk menaklukkan dan membantai berbagai suku demi misinya agar tercapai. Tak hanya itu, salah satu petapa ternama yang bernama Jicang juga dikurung oleh kaisar selama puluhan tahun di bawah penjara bawah tanah. Untungnya, para prajurit kota Litong berhasil menemukan dan menyelamatkan si petapa tua, meski mereka harus berhadapan dengan prajurit zirah hitam Kaisar Zhao. Singkat cerita, diperlihatkan jauh di ujung selatan, tepatnya di Gunung Zhongnan. Terlihat salah satu murid Akademi Shiki dikejar oleh para murid senior lainnya, sebab ia selalu membuat onar dan kerusuhan di dalam akademi. Bocah ini bernama Li Zhenzi. Meski berkali-kali diremehkan bahkan disebut sebagai anak monster, terlihat Li Zhenzi mampu melawan para senior perguruan Akademi Shiki hingga Master Yu Zhongzi turun tangan menghentikan pertikaian di sana. Di sebuah tempat rahasia terlihat Master Yun terus mendidik dan melatih ilmu budidaya Li Zhenzi dengan tujuan agar energi Qi di dalam tubuhnya dapat mengalir dengan sempurna. Tak hanya dilatih ilmu budidaya, di sana Master Yun juga melatih pentingnya adab dan etika di dalam perguruan. Di saat sang Master Yun menyuruh Li Zhenzi untuk merenungi kesalahan, terlihat dirinya malah teringat flashback masa kecilnya yang selalu ditindas dan diintimidasi dengan disebut sebagai anak monster. Pagi harinya di saat sedang berlatih ilmu budidaya, tiba-tiba Li Zhenzi dikejutkan oleh benda langit yang jatuh melesat secepat kilat. Karena penasaran, tanpa pikir panjang, Li Zhenzi mengejar titik arah jatuhnya benda tersebut, dan benar saja, di sana ia menemukan sebuah batu legendaris berkekuatan spiritual yang besar. Namun di waktu yang bersamaan, ia diserang Shen Gunbao, salah satu bawahan Sudaji yang diberi tugas untuk mendapatkan 5 batu legendaris. Karena kekuatannya masih berbanding jauh, tentu Li Zhenzi saat ini bukanlah lawan imbang baginya. Yang untungnya, di waktu yang bersamaan Master Jiang Zia datang membantu menghalau serangan Gunbao.
Di dalam Akademi Shiki inilah Master Jiang Zia mengatakan di hadapan Master Yun bahwa dirinya sengaja turun gunung untuk ngebantu dan menghentikan ambisi Sudaji yang hendak mengaktifkan kekuatan monster hantu siluman. Di sisi lain, terlihat Shen Gunbao memberikan batu spiritual pada Sudaji sambil memberitahu bahwa ia usai bertemu dengan seseorang bocah berambut merah yang memiliki kekuatan spiritual angin dan petir. Hirau dengan hal tersebut, Sudaji tentu mengabaikannya sebab tak akan lama lagi pavilion pembangkitan akan segera selesai. Di sini Sudaji seketika menyuruh Shen Gunbao untuk pergi meringkus Jichang sebab batu terakhir berada di tangannya. Malam harinya di perguruan Zhongnan, Master Yin akhirnya mengatakan memberitahu Li Zhenzi bahwa Jichang ialah ayah kandungmu yang selama bertahun-tahun di penjara sang kaisar atas perintah Sudaji. Karena Master Yun tak ingin terjadi hal membahayakan, di sini ia menyuruh Li Zhenzi turun gunung menolong ayahnya yang saat ini berada di perbatasan Lintong. Dan benar saja, di perbatasan Lintong terlihat pasukan Kaisar Zhao mulai melakukan penyerangan untuk meluluhlantakkan kota Lintong. Dalam keadaan terdesak, Li Zhenzi datang melesat menghentikan pasukan Kaisar Zhao, membantu pasukan Lintong berperang. Singkatnya, terlihat kota Lintong berhasil memukul mundur pasukan Kaisar Zhao dengan mudahnya. Di tempat peristirahatan akhirnya Li Zhenzi dapat berjumpa dengan ayahnya. Tentu di sana Li Zhenzi mengajak ayahnya ke Akademi Shiki Pegunungan Zhongnan. Namun keinginan tersebut ditolak oleh Jichang yang malah dirinya menyuruh Li Zhenzi untuk segera kembali ke akademi. Merasa kehadirannya tidaklah penting. Di sana Li Zhenzi sangat marah kecewa dengan sang ayah yang seketika meninggalkannya. Karena tak ingin terjadi salah paham, Nona Yu seketika menghentikan langkah Li Zhenzi sambil berkata dasar pengecut di hadapannya. Di sini, Nona Yu mencegah Li Zhenzi pergi sambil menunjuk untuk melihat keadaan para pasukan. Singkat cerita, keesokan paginya Jenderal Zi menunjukkan jalan rahasia untuk sampai ke Akademi Shiki tanpa diketahui oleh bala pasukan Kaisar Zhao. Dengan beberapa pasukan yang tersisa, akhirnya mereka memutuskan pergi melewati jalur rahasia yang terletak di dataran Yunmeng. Di bawah jalur rahasia inilah tiba-tiba mereka diserang kabut hitam misterius yang tak lain dia ialah Shen Gunbao. Dalam keadaan terdesak inilah, Jenderal Zi menaruhkan nyawanya untuk memblokir jalan rahasia dengan melesatkan anak panah miliknya. Di pertengahan malam, terlihat Li Zhenzi terpukul kecewa sebab ia belum mampu melindungi banyak orang. Sedangkan di sisi lain, di dalam ruang rahasia, terlihat semua budak di bawah kendali Sudaji berbaris menuju pavilion hantu untuk dijadikan persembahan di sana. Tentu perjalanan Li Zhenzi dan yang lainnya masihlah panjang, sebab mereka harus melewati rawa hutan beracun yang amat membahayakan. Dan benar saja, satu persatu pasukan diserang oleh akar hidup yang membuat Li Zhenzi dan Nona Yue kewalahan. Tak sebatas itu, di sana mereka juga dihadang oleh Shen Gunbao. Ya, dalam keadaan terdesak, di saat Shen Gunbao mengeluarkan ajian jurus pamungkas, untungnya Master Jichang berhasil mengeluarkan mantra pelindung agar Li Zhenzi dapat selamat.
Namun tindakan Master Ji Chang nampak sia-sia, sebab kekuatan Shen Gunbao sangatlah besar yang membuat Master Chang terpental muntah darah. Tak ingin terjadi hal buruk pada sang ayah, dalam mode kepepet Li Zhenzi berhasil memancing akar rotan darah dan melesatkan pukulan sambaran petir ke arah Shen Gunbao. Singkat cerita, esokan paginya, di saat sampai di bawah kaki Gunung Zhongnan, langkah perjalanan mereka dihentikan pasukan Jirah Hitam serta Sudaji. Tentu di sini tujuan Sudaji tak lain menculik sesepuh Ji Chang untuk ia bawa dan gunakan sebagai persembahan. Mengetahui bahwa si rambut merah ialah anak Ji Chang, di sana Sudaji mengeluarkan ajian pengendali pikiran agar Li Zhenzi tak dapat melakukan penyerangan. Sadar bahwa satu persatu kerabatnya tewas, dengan penuh amarah, Li Zhenzi menyelesaikan serangan pamungkasnya. Namun tindakan tersebut nihil dilakukan, sebab kekuatan spiritual yang dimiliki Li Zhenzi belumlah bangkit secara sempurna. Ya, di bawah penjara bawah tanah inilah Sudaji mengatakan di hadapan Ji Chang bahwa pavilion hantu sudah selesai ia buat guna membangkitkan Raja Siluman Kegelapan. Alasan inilah kenapa Sudaji menangkap sesepuh Ji Chang, tak lain untuk ia gunakan sebagai persembahan pembangkitan Raja Siluman. Sedangkan di sisi lain juga terlihat pasukan Jirah Hitam melakukan pembantaian besar-besaran kepada semua penduduk kota karena membelot tak patuh terhadap perintah Kaisar Zhao. Dalam keadaan yang semakin genting inilah perguruan Akademi Shiqi juga turun gunung membantu menyelamatkan para penduduk kota. Di tempat lain terlihat Li Zhenzi berhasil diselamatkan Jiang Zia di bawah dataran Yunmeng, tepatnya di makam naga. Master Jiang Zia memberitahu identitas Li Zhenzi yang sebenarnya, bahwa dirimu ialah manusia setengah siluman yang terlahir dari batu kuno legendaris. Karena Master Ji Chang tak ingin roh siluman berkembang di dalam tubuhmu, ia sengaja menyegel roh siluman tersebut di dalam tubuhnya. Alasan itulah kenapa Sudaji selalu memburu dan mengincar Master Ji Chang, karena di dalam tubuhnya terdapat roh siluman berkekuatan besar yang dapat digunakan untuk membangkitkan Raja Siluman. Paham akan hal tersebut, di sana Master Ji Chang juga memberitahu Li Zhenzi bahwa di dalam makam naga terdapat buah spiritual dewa yang berguna untuk membangkitkan kekuatan petir angin yang engkau miliki. Nah, di saat keadaan semakin terdesak inilah, di waktu yang tepat, Li Zhenzi datang menghancurkan portal persembahan Sudaji. Dengan armor dan kekuatan yang ia miliki, tentu saat ini Sudaji si Ratu Siluman Rubah Merah bukanlah lawan imbang baginya. Meski Sudaji berhasil ia kalahkan, namun perjuangan Li Zhenzi tak cukup sampai di situ. Sebab ia harus kembali pergi untuk menyegel portal penghubung siluman dan manusia. Dari pertarungan yang dahsyat itulah akhirnya Li Zhenzi berhasil menuntaskan misinya melindungi penduduk manusia dari kebangkitan Raja Siluman Kegelapan. Namun, hal yang tak pernah diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun selesai. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai habis. Jangan pernah letih untuk menjadi orang baik. Oke, saya Minasi Film pamit undur diri karena mau ngebayar kopi di warung Bok Darmi.
Saya Mimin Asih Film. Bye bye.